A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kami dari jurusan Teknik Kimia Polimer. Nama saya Timothy Jonathan Alexander Lumantubing dan rekan saya. Dirga Gusti Mahardika. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas kuliah dengan topik penggunaan mikrosfer sebagai filler pada komposit polimer. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah komposit polimer yang dibimbing oleh Ibu Ervina sebagai dosen pengampu kami. Dalam video ini, kami akan membahas mulai dari pendahuluan apa itu mikrosfer, konsep dasar mikrosfer, kelebihan dan kekurangan mikrosfer, aplikasi mikrosfer di dunia industri, dan juga penelitian terbaru terkait dengan mikrosfer. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan dan tujuan pembahasan. Pengembangan komposit polimer menjadi salah satu fokus penting dalam industri modern karena mampu menghasilkan material dengan sifat mekanik, sifat termal, dan fungsional yang lebih unggul dibandingkan dengan polimer murni. Filler berperan dalam meningkatkan performa komposit dengan cara memperkuat matriks, meningkatkan ketahanan panas, dan memberi sifat multifungsi. Nah, salah satu filler inovatif yang semakin banyak diteliti dan menjadi tren di industri adalah mikrosfer, baik dalam bentuk solid maupun bentuk hollow. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran mikrosfer sebagai filler dapat meningkatkan sifat komposit polimer dan apa perbedaan mikrosfer solid dan mikrosfer hollow serta apa keterbatasannya. Karena pastinya memang setiap bahan mempunyai keterbatasan serta kelebihannya masing-masing. Dan tujuan dari pembahasan kali ini adalah mengeksplorasi konsep, sifat fisik, dan kimia, mekanisme, serta aplikasi mikrosfer pada berbagai bidang industri. Tetapi kita, karena kita merupakan mahasiswa Politeknik STMI Jakarta yang berfokus pada bidang industri otomotif, jadi kami akan memfokuskan pembahasan ke arah industri otomotif dibandingkan industri lainnya. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya Dirga. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mikrosfer. Mikrosfer sendiri merupakan partikel berbentuk bola berukuran mikro, yaitu antara 1 hingga 1000 mikrometer. Partikel ini dapat dibuat dari berbagai bahan seperti kaca, keramik, polimer, atau logam. Mikrosfer terbagi menjadi dua jenis, yaitu solid mikrosfer dan hollow mikrosfer. Solid mikrosfer memiliki densitas tinggi dan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan mekanik material. Sebaliknya, hollow mikrosfer memiliki rongga di dalamnya sehingga memiliki densitas rendah dan cocok digunakan untuk menghasilkan material yang ringan serta memiliki sifat isolasi panas yang baik. Bahan pembentuk yang umum digunakan adalah hollow glass mikrosfer atau HGM yang populer untuk aplikasi struktural ringan. Dengan karakteristiknya karakteristiknya tersebut, mikrosfer banyak diteliti sebagai pilar inovatif untuk memperkuat matriks polimer sekaligus meningkatkan sifat multifungsional seperti ketahanan panas, isolasi termal, dan peredaman suara. Baik, selanjutnya perbandingan hollow mikrosfer dan solid mikrosfer akan dijelaskan oleh rekan saya, Timothy. Baik, eh, setelah Dirga menjelaskan tadi bahwasannya ada dua jenis mikrosfer, yang pertama solid mikrosfer dan hollow mikrosfer. Perbedaan dari solid mikrosfer dan hollow mikrosfer dapat ditinjau dari beberapa sifat. Kalau dalam tabel ini kami meninjau dari 6 sifat yang membedakan solid mikrosfer dengan hollow mikrosfer. Yang pertama, dari densitas. Densitas pada solid mikrosfer itu tinggi sehingga membuat komposit lebih berat. Gelas solid 2,2 sampai 2,5 gram per sentimeter kubik. Sedangkan pada hollow mikrosfer densitas cenderung lebih rendah. AGM-nya bisa 0,12 sampai 0,6 gram per sentimeter kubik. Pada hollow mikrosfer, densitas bisa lebih rendah karena filler terisi dengan rongga-rongga udara sehingga menyebabkan densitas komposit tercampur dengan densitas udara. Selanjutnya, ditinjau dari sifat mekaniknya. Solid mikrosfer lebih tinggi pada kekuatan tarik atau tekan serta modulus karena
Solid microsphere merupakan material yang lebih tebal daripada hollow microsphere, maka sifat mekaniknya cenderung lebih kuat daripada hollow microsphere. Sedangkan pada hollow microsphere, sifat mekaniknya, modulus dan kekuatan menurun pada volume tinggi, tergantung pada cell thickness. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah bobot komposit. Solid microsphere itu bobotnya lebih berat, karena pada sifat yang pertama tadi, densitas juga akan mempengaruhi dari bobot sendiri. Semakin tinggi densitas juga akan semakin tinggi dari bobot komposisi tersebut. Selanjutnya, pada hollow microsphere, bobot komposit lebih ringan, ideal untuk lightweight composite. Selanjutnya, ditinjau dari sifat thermal, solid microsphere konduktivitasnya relatif lebih tinggi. Sedangkan hollow microsphere, isolasi panas lebih baik, konduktivitas rendah, kurang dari 0,07 watt per meter Kelvin. Selanjutnya ada fungsionalitas. Solid microsphere cocok untuk penguatan mekanik dan aplikasi struktural. Hollow microsphere cocok untuk isolasi panas, akustik, relaktivitas, dan drug delivery atau pengantar obat. Pada fungsionalitas kali ini akan dijelaskan di materi setelahnya pada materi pengaplikasian. Selanjutnya ada keterbatasan. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwasanya setiap material memiliki keterbatasannya masing-masing. Pada solid microsphere, keterbatasannya sulit mencapai sifat yang ringan karena dia mempunyai densitas tinggi. Karena itu, pembuatan solid microsphere sulit mencapai sifat yang ringan, sedangkan pada hollow microsphere rentan kolaps jika sel tipis dan biaya produksi tinggi. Selanjutnya, sifat fisik dan sifat kimia pada microsphere akan dijelaskan oleh teman saya, Dirga. Baik, sifat fisik dan kimia pada mikrosfer. Sifat utama mikrosfer yang menentukan meliputi ukuran partikel, distribusi, kerapatan, serta sifat mekanik dan thermal. Ukuran dan distribusi partikel mempengaruhi homogenitas penyebaran di dalam matriks polimer. Jika distribusinya tidak seragam, maka bisa menimbulkan aglomerasi yang menurunkan kualitas komposit. Dari sisi densitas, solid mikrosfer memiliki densitas tinggi dan menjadikan komposit lebih berat. Sementara hollow mikrosfer dapat menurunkan densitas hingga 40% tergantung fraksi volumenya. Secara mekanik, solid mikrosfer mampu meningkatkan kekuatan tarik dan modulus. Sedangkan hollow mikrosfer lebih efektif untuk mengurangi berat material. Dari sisi thermal, hollow mikrosfer unggul dalam isolasi panas karena rongganya berisi udara yang menghambat konduksi panas. Dengan kata lain, solid mikrosfer memperkuat struktur, sedangkan hollow mikrosfer membuat komposit menjadi lebih ringan dan tahan panas. Baik, selanjutnya materi mekanisme dan peran mikrosfer akan dijelaskan oleh teman saya, Timothy. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mekanisme dan peran mikrosfer. Mikrosfer dalam komposit dapat berperan sebagai reinforcement, peningkat sifat mekanik, reduksi densitas, peningkat sifat thermal, dan efek pada viskoelastisitas polimer. Yang pertama, reinforcement pada matriks polimer, artinya filler dapat berperan sebagai penguat pada matriks polimer. Yang kedua, peningkatan sifat mekanik. Solid microsphere dapat menaikkan kekuatan tarik dan juga modulus seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Yang ketiga, ada reduksi densitas. Hollow microsphere sangat efektif menciptakan komposit yang ringan karena hollow microsphere juga mempunyai densitas yang ringan. Oleh karena itu, hollow microsphere sangat efektif untuk menciptakan komposit yang ringan. Selanjutnya ada peningkatan sifat thermal. Hollow microsphere memperbaiki isolasi panas, sedangkan solid microsphere dapat menaikkan konduktivitas tergantung material pembentuknya. Yang kelima, peningkatan sifat akustik dan insulasi. Hollow microsphere dengan rongga internal menyerap suara yang lebih baik. Selanjutnya ada efek viskoelastis polimer. Tergantung pada kompatibilitas filler dengan matriks, microsphere dapat memperbaiki atau justru menurunkan performa dinamis. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari microsphere sebagai filler pada komposit. Yang pertama, saya membahas kelebihan microsphere. Kelebihan yang pertama, ringan. Rendah densitas pada hollow microsphere. Rongga internal pada hollow microsphere menggantikan material padat, udara berkonduktivitas dan massa rendah sehingga densitas partikel dan densitas komposit berkurang secara signifikan saat fraksi volume hollow meningkat.
Isolasi thermal yang baik pada hollow microsphere menyebabkan kehadiran rongga berisi udara atau gas di dalam hollow microsphere mengulangi jalur konduksi panas melalui padatan dan menciptakan hambatan thermal internal sehingga konduktivitas thermal komposit menurun. Bisa di next. Kemampuan multifungsi. Yang ketiga ada kemampuan multifungsi melalui fungsionalisasi permukaan. Rasio luas permukaan terhadap volume microsphere relatif tinggi, terutama pada ukuran mikro yang kecil, sehingga permukaan yang besar memudahkan modifikasi kimia seperti coating metalik atau lapisan oksida untuk menambahkan fungsi seperti penghantar listrik, EMI shielding, atau sifat optik tanpa perlu mengganti matriks dasar. Selanjutnya yang keempat ada peningkatan sifat mekanik pada solid microsphere atau microsphere yang terikat baik ke matriks. Solid microsphere yang terbuat dari bahan padat, misalnya seperti kaca padat, dapat bertindak sebagai elemen pembawa beban karena ini padat. Mereka mendistribusikan tekanan ke seluruh partikel dan ke antarmuka yang kuat dengan matriks sehingga modulus dan kerapatan dan kekuatan tarik atau tekan dapat meningkat bila dispersinya homogen dan antarmuka yang baik. Selanjutnya, yang kelima ada stabilitas kimia dan ketahanan kororosi. Tergantung pada bahan mikrosfernya. Bahan anorganik seperti hollow glass microsphere relatif inert secara kimia dibandingkan filler organik tertentu, sehingga meningkatkan ketahanan terhadap degradasi kimia atau korosi pada kondisi operasi tertentu. Setelah saya membahas kelebihan dari mikrosfer, selanjutnya yang membahas keterbatasan dari mikrosfer adalah rekan saya Dirga. Baik, selanjutnya ada keterbatasan mikrosfer. Meskipun mikrosfer ini memiliki banyak keunggulan, namun mikrosfer ini juga menghadapi beberapa keterbatasan. Yang pertama itu ada aglomerasi atau cluster partikel. Adanya potensi aglomerasi atau pengumpulan partikel akibat energi permukaan yang tinggi dan interaksi antar partikel. Hal ini dapat mengurangi homogenitas campuran dalam polimer. Lalu yang kedua ada kesulitan dispersi dalam matriks viskos. Nah, kesulitan dispersi ini dalam matriks yang sangat kental juga menjadi tantangan karena distribusi partikel bisa tidak merata. Lalu yang ketiga, adanya batasan temperatur kerja pada mikrosfer berbahan polimer. Mikrosfer yang berbasis polimer dapat mengalami pelunakan, pembengkakan, atau degradasi pada suhu mendekati TG atau TM bahan pembentuknya. Hal ini membatasi pemrosesan termal, misalnya pencetakan atau pemanasan, atau aplikasi suhu tinggi kecuali mikrosfer terbuat dari bahan anorganik yang stabil. Lalu yang keempat, biaya produksi dan kompleksitas prosesnya. Pada produksi halo mikrosfer yang berkualitas, yaitu kontrol ukuran, ketebalan sel, distribusi gas internal, sering memerlukan proses yang lebih kompleks. Misalnya templating, penggabungan gas, sintering atau polimerisasi terkontrol. Sehingga biaya dan skala produksi lebih menantang dibandingkan beberapa filler konvensional. Selanjutnya, ada masalah kompatibilitas antar muka. Perbedaan perbedaan koefisien ekspansi termal, polaritas permukaan atau energi permukaan antara mikrosfer dan matriks dapat menghasilkan ikatan antar muka yang lemah atau pembentukan celah mikro saat siklus temperatur yang menurunkan sifat mekanik dan ketahanan jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan perlakuan permukaan atau silent coupling agents dan grafting untuk memperbaiki adesinya. Lalu yang terakhir, perubahan sifat fungsional saat dimodifikasi. Fungsionalisasi fungsioni, fungsionalisation misalnya pelapisan logam untuk konduktivitas bisa menambah fungsi tetapi juga menaikkan densitas dan mengubah perilaku thermal atau mekaniknya. Konsekuensinya, modifikasi harus dirancang agar manfaat fungsional sebanding dengan kompromi berat atau mekanik yang terjadi. Selanjutnya ada aplikasi mikrosfer. Di aplikasi mikrosfer ini bisa dipakai di beberapa industri. Yang pertama itu di otomotif, misalnya banyak digunakan untuk mengurangi massa komponen interior dan beberapa komponen eksterior tanpa menambah ukuran bagian sehingga membantu efisiensi bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, mikrosfer bisa digunakan pada aerospace. Pada di aerospace ini banyak digunakan untuk mengurangi massa komponen interior
dan beberapa komponen eksterior tanpa menambah ukuran bagian, sehingga membantu efisiensi bahan bakar kendaraan. Lalu yang ketiga, mikrosfer ini bisa digunakan pada industri medis. Mikrosfer ini digunakan sebagai matriks mikroenkapsulasi obat, sehingga memungkinkan pelepasan obat yaitu terkontrol berdasarkan degradasi polimer atau porositas partikel. Selanjutnya, studi kasus dan penelitian terbaru terkait mikrosfer ini akan dijelaskan oleh teman saya Timothy. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas tentang tren studi kasus dan penelitian terbaru daripada mikrosfer itu sendiri. Di sini kami akan membahas 3 jurnal yang membahas tentang mikrosfer. Yang pertama ini jurnal yang berjudul The Light Swelling Polymer Microsphere for Carbon Dioxide Channeling Control Under High Temperature and High Salinity Environment. Jadi, konteksnya adalah mikrosfer diuji pada kondisi suhu tinggi dan salinitas tinggi, mirip dengan kondisi bawah tanah pada eksplorasi energi, misalnya enhanced oil recovery atau penyimpanan gas karbon dioksida. Signifikasinya, mikrosfer membantu mencegah channeling karbon dioksida, yaitu fenomena ketika gas karbon dioksida bocor lewat jalur cepat di batuan reservoir sehingga proses injeksi tidak efisien. Dengan kata lain, mikrosfer dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan karbon dioksida dan mendukung strategi mitigasi emisi karbon. Hasil penelitiannya, mikrosfer terbukti tetap stabil pada lingkungan ekstrim tersebut. Selanjutnya, di sini kami mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Progress in Fabrication and Application of Microsphere or Nanofiber Composite Film Prepared by Electrohydrodynamic. Di sini, penelitian mengkaji komposit mikrosfer atau nanofiber untuk aplikasi membran biomedis. Seperti yang tadi Dirga jelaskan, bahwa mikrosfer juga dapat digunakan sebagai alat medis. Komposit ini memiliki porositas tinggi, permukaan kuat, dan filtrasi cairan. Dalam biomedis, struktur mikrosfer cocok untuk scaffold jaringan, serta drug delivery system. Selanjutnya, di sini kami mengambil jurnal yang ketiga yang berjudul Progress on the Fabrication and Application of Electropsun Nanofiber Composite, Journal of Industrial and Engineering. Jurnal ini fokus pada functionalize mikrosfer, yaitu mikrosfer yang sudah dimodifikasi, misalnya pelapisan logam atau polimer konduktif. Signifikasinya menunjukkan bahwa mikrosfer bukan hanya berguna di bidang struktural, tetapi juga masuk ke teknologi canggih seperti wearable device, sensor pintar, dan material elektronik masa depan. Hasil utamanya, pelapisan logam meningkatkan konduktivitas listrik, pelapisan polimer, konduktivitas menambah stabilitas mekanik, dan daya tahan material. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Dirga. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa mikrosfer ini baik yang berbentuk solid maupun hollow memiliki peran penting sebagai pilar multifungsi dalam pengembangan komposit polimer modern. Melalui sifat yang unik seperti kerapatan rendah, kekuatan mekanik tinggi, serta kemampuan isolasi panas, mikrosfer mampu meningkatkan performa material polimer secara signifikan, baik untuk aplikasi struktural maupun fungsional. Nah, meskipun masih terdapat keterbatasan seperti potensi aglomerasi partikel dan kompleksitas proses produksi, berbagai penelitian terus dilakukan untuk mengoptimalkan desain dan kompatibilitas mikrosfer di dalam matriks polimer. Dengan kemajuan teknologi material, prospek masa depan penggunaan mikrosfer ini sangat luas, mulai dari industri otomotif dan kedirgantaraan atau aerospace hingga bidang biomedis dan energi hijau berkelanjutan. Maka dari itu, pengembangan komposit berbasis mikrosfer ini bukan hanya langkah menuju material yang lebih ringan dan kuat, tetapi juga menuju masa depan teknologi material yang lebih efisien, inovatif, dan ramah lingkungan. Pada akhirnya, pengembangan mikrosfer dalam komposit polimer bukan sekedar tentang meningkatkan kekuatan atau menurunkan berat material, tetapi untuk menghadirkan inovasi material masa depan yang lebih efisien, multifungsi, dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara antara riset, teknologi, dan kreativitas, mikrosfer akan terus menjadi kunci penting dalam transformasi industri material modern. Sekian saja apa, materi tentang mikrosfer ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.